Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah. Ahlan wa sahlan. Bertemu lagi dengan Bu Zulaika. Kita belajar lagi pendidikan agama Islam. Kali ini tema kita yang kita akan pelajari yaitu mari belajar Quran surah Al-Falaq. Baik anak-anak, sebelum kita pelajaran kita mulai bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran tema membaca Quran Surah Al-Falaq yaitu yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti dan isi kandungan surah Al-Falaq. Yang ketiga, peserta didik dapat menghafalkan Quran surah Al-Falaq dengan lancar dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan makna dan hikmah dari Quran surah Al-Falaq dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Quran surat Al-Falaq seperti memohon perlindungan Allah SWT dari segala bentuk kejahatan. Baik anak-anak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Baik anak-anak, sebelum kita lebih lanjut untuk mengupas materi Quran Surah Al-Falaq, Bu Zulaika punya nih cerita sedikit tentang Quran Surah Al-Falaq. Yaitu Quran Surat Al-Falaq diturunkan oleh Allah karena suatu kejadian pada zaman dahulu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, yang mana Nabi Muhammad mendapatkan sihir dari seorang Yahudi yang bernama Labi bin Al-Asam. Penyihir itu mendapatkan selembar rambut dari Rasulullah SAW, kemudian diikatkan pada tali-tali dan kemudian disihir dengan mantra-mantra. Pada saat itu Nabi Muhammad seperti mendapatkan gangguan yang tidak kasat mata. Maka dari itu Allah menurunkan Quran Surah Al-Falaq berbarengan dengan Quran Surah An-Nas sebagai bentuk perlindungan kepada Nabi Muhammad, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan teruskan dan diamalkan untuk kita dalam kepentingan kehidupan sehari-hari untuk menangkal sihir, kejahatan, kedengkian, dan lain sebagainya. Karena makhluk Allah semuanya ini juga ada yang baik, ada juga yang tidak baik, ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat. Quran Surat Al-Falaq termasuk Quran Surat yang diturunkan di kota Mekah. Sebagian ulama menyebutkan diturunkan di kota Madinah. Quran Surat Al-Falaq terdapat pada urutan surat yang ke-113. Jumlah ayatnya pun ada 5. Pendek bukan? Jadi mudah untuk kita hafalkan bersama-sama. Baik anak-anak, ikuti Bu Zulaika membaca ya. Setelah Bu Zulaika membaca, kemudian kalian mengikuti. Oke? Kita baca terlebih dahulu ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik anak-anak, ikuti sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Kemudian kita kupas tentang arti terjemahannya ya. Perhatikan Bu Zulaika baik-baik. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang artinya aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Yang mana pada saat subuh itu kan masih segar, jadi kita berdoa pada waktu subuh supaya kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Allah menciptakan segala macam makhluk. Ada makhluk yang terlihat seperti manusia, seperti tumbuhan, dan hewan. Kemudian yang tidak terlihat atau yang kasat mata itu seperti hantu dan lain sebagainya yang bentuknya bersifat gaib, tidak terlihat. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pada saat malam hari itu kan gelap gulita, jadi apapun hal buruk mungkin saja bisa terjadi. Nah, supaya tidak menimpa kepada diri kita sebelum tidur, biasakan kita berdoa terlebih dahulu. Oke, supaya keluarga kita, diri kita, dan lingkungan rumah kita terhindar dari segala macam keburukan dari makhluk-makhluk Allah. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang artinya dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bukhul-bukhul atau pada talinya. Ini seperti kisah tadi yang dijelaskan di depan bahwa pada saat Rasulullah zaman dahulu pernah diganggu oleh penyihir yang jahat. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Anak-anak, kalian harus tahu, iri dan dengki itu biasa terjadi pada kehidupan manusia. Contohnya seperti kita mempunyai sepeda baru, mungkin ada teman kita yang tidak senang melihatnya, itu namanya iri dengki lah. Yang seperti itu namanya penyakit hati. Penyakit hati seperti itu tidak boleh dimiliki ya, karena itu dapat menimbulkan keresahan dan ketidaksenangan terhadap orang lain. Jadi kita berdoa ini supaya kita dijauhkan dari segala macam sifat buruk dan kelakuan yang buruk. Oke anak-anak, paham? Dari arti keterangan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa ada beberapa isi pokok surat Al-Falaq. Yang pertama yaitu perintah memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, perlindungan dari kejahatan di malam hari yang gelap. Kemudian yang keempat, berlindung dari tukang sihir. Yang kelima, perlindungan dari orang-orang yang dengki.
Apabila kita sudah mengamalkan membaca Quran surat Al-Falaq, maka kita akan mendapatkan manfaatnya, yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala gangguan makhluk ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kemudian mengajarkan umat Islam untuk selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga, membantu menyembuhkan dari penyakit. Dan yang keempat yaitu untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kenapa sih kita perlu mengamalkan surat Al-Falaq dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa ya kira-kira? Karena dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah, maka kita akan terhindar dari segala macam gangguan jin dan syaitan, serta percaya kepada semacam dukun, keris, dan lain sebagainya. Karena yang dapat menolong kita itu hanyalah Allah SWT. Karena jika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan kita. Misalkan seperti pertengkaran, iri dengki, gangguan dari orang-orang yang ingin mencelai kita, gangguan dari makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti itu. Jadi anak-anak, mari kita dekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak membaca surat-surat pendek ataupun surat-surat di dalam Al-Quran. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Lain kali kita sambung lagi ya. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Semangat belajar ya. Sukses menggapai cita-cita kalian. Ibu guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.